Oke, cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Akhdar Fatih Jona dari program studi Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim Angkatan 2024 kelas A dengan 3 digit NIM terakhir 034. Di sini sebelumnya saya izin yang terhormat Bapak Vivian Karimardesi, STMT selaku dosen pengampu dari mata kuliah usaha dan jasa transportasi. Untuk akhirnya saya izin untuk mempresentasikan proposal bisnis dari mata kuliah ini, yaitu yang terfokus pada bisnis transportasi dengan judul saya yaitu Multimodal Force. Nah, ini kita langsung saja ke slide selanjutnya. Oke, di sini terpaparkan ya latar belakang mengapa saya mengambil bisnis transportasi multimoda force. Nah, ini berdasarkan dari tema besar dari tugas ini, itu tugas UAS ya bisa dibilang ya, yaitu terkait transportasi dan terkait juga ekspor impor. Nah, ini salah satu media untuk menuju ke sana gitu, yaitu transportasi multimoda. Nah, latar belakang efektifnya yaitu ada 3 ya yang saya ambil, yaitu keadaan zaman sekarang ya, kebutuhan zaman yang mengharuskan segala sesuatu itu untuk bergerak dengan cepat gitu. Ini tercermin jika kita memantau dari e-commerce saja ya. Ini salah satu bukti nyata yang simpel ya dari e-commerce. Untuk metode pengirimannya itu ada beberapa, ada yang biasa, yang hemat juga ada, terus ada yang next day atau bisa bilang sehari sampai ya di hari berikutnya, ada yang same day berarti di hari itu juga itu akan sampai. Itu cepat sekali ya, itu aja udah cepat gitu. Apalagi sekarang ada yang terbaru nih, yaitu 3 jam sampai. Nah, ini adalah tuntutan zaman sekarang ya, semuanya itu harus bergerak secara cepat gitu, baik itu teknologi maupun pengiriman transportasi juga. Nah, ini salah satu metode untuk mengarah ke sana, yaitu dengan transportasi multimoda gabungan gitu. Habis itu yang kedua ada data ya, bisa kita bilang itu berdasarkan dari data dari BPS, Badan Pusat Statistik Nasional, di tahun 2025 di websitenya tertera ya. Sebenarnya ini buku diambil, cuma saya ambil data dari website, itu terkait nilai ekspor Indonesia di tahun lalu, tahun 2024 itu persentasenya naik ternyata dibandingkan tahun sebelumnya lagi, yaitu 2023. Naiknya itu 2,7% ya, yaitu dengan besaran 266 juta dolar. Bisa dibilang kecil ya naiknya kalau dilihat secara persentase angka itu di 2,7%, tapi ini adalah langkah awal untuk perkembangan ekspor impor Indonesia selanjutnya. Karena jika kondisi ekspor kita aja meningkat saat ini, apalagi tahun-tahun berikutnya yang insya Allah dengan pergerakan pangsa pasar yang semakin banyak di tahun ini dan kita forecasting tahun depan akan berkembang, pasti mereka membutuhkan layanan transportasi yang lebih beragam, yang lebih banyak, dan bisa menampung kebutuhan mereka gitu. Dengan hadirnya bisnis ini, potensi dan cakupannya itu insya Allah akan terfasilitasi gitu. Habis itu ada yang ketiga ya, poin 3 terbelakang, yaitu ini data juga, yaitu implementasi transportasi multimoda. Ternyata secara data itu mempercepat distribusi barang loh. Itu persentasenya 30-40%. Ini diambil dari sampel penelitian oleh Nugroho dan Santoso. Sampelnya itu di beberapa daerah di Jawa Barat. Ini menunjukkan bahwa ternyata transportasi multimoda itu menguntungkan dan efektif serta efisien untuk penggunaan waktu, karena bisa dilihat mempercepat 30-40%. Dalam artian waktu pengiriman jadi semakin singkat, semuanya semakin cepat, dan efeknya adalah
bakal banyak banget menggulung ntar ke depannya, terkait biaya, terkait lingkungan juga akan mempengaruhi. Jadi dengan teori multimoda itu mempercepat proses distribusi barang, bisnis ini yang mengadaptasi teori tersebut, maka pangsa pasarnya itu akan, insya Allah ya, akan ada setidaknya gitu, akan berkembang ke depannya gitu Bang. Jadi ya perlu pada akhirnya kita implementasikan bisnis ini secara terstruktur, sistematis dan masif juga pada akhirnya nantinya ya. Oke, itu latar belakang analisisnya ya. Next, kita masuk ke analisis berikutnya ya, yaitu analisis peluang pasar. Jadi peluang pasar dari bisnis transportasi multimoda ini kita bisa analisis berdasarkan 5 kriteria. Yang pertama ada tren konsumsi. Ya, tren konsumsi ini sebenarnya basis data ya dari konsumsi nasional maupun internasional yang bisa kita raih dan capai datanya. Itu yang tadi. Dan ini nih, tadi implementasi multimoda mempercepat 30-40% distribusi barang. Dan data satu lagi, yaitu biaya logistik nasional itu ternyata turun logis 1% di tahun 2023 aja turun 1%, apalagi tahun 2024 dan tahun ini gitu. Saya belum mengulik data lebih lanjutnya, cuman kita lihat dari data ini biaya logistik semakin turun, artinya pengiriman bisa dijangkau oleh seluruh kalangan pembisnis gitu loh, dari tingkatan UMKM sampai industri yang besar, pabrikan itu jadi untung gitu kalau untuk melakukan pengiriman karena biaya logistiknya turun. Dan data ini juga, biaya logistik nasional ini mempengaruhi dari PDB ya, pendapatan bruto ya, itu pertumbuhan ekonomi dari suatu negara gitu. Itu menyumbang 22,5% ya berdasarkan data lanjutan dari ini. Ini menunjukkan bahwa biaya logistik itu sangat penting untuk dijaga, apalagi ditekan supaya ya pengiriman itu semakin mudah, semakin dapat terjangkau dan semakin menjangkau seluruh jangkauan pangsa pasar gitu, baik di mancanegara, ekspor maupun di dalam negara untuk memenuhi kebutuhan nasional gitu. Akhirnya dari bisnis ini karena biaya logistik lagi turun dan insya Allah akan turun seiring berjalannya waktu, maka ya untuk kita terjun juga ke bisnis ini akan semakin untung lagi karena pangsa pasarnya pasti akan meningkat gitu loh untuk tren konsumsi. Terus untuk segmen pasar ya itu ada beberapa kalau analisis kami, yaitu usaha UMKM bisa karena tadi biaya logistik turun, perusahaan manufaktur, pabrikan yang gede-gede bisa juga, apalagi itu ya. Habis itu forwarder. Kenapa forwarder bisa? Nanti ada di keunggulan kita gitu. Kita akan bahas seiring dengan berjalannya waktu ya. Habis itu ada usaha e-commerce. Nah pastinya nih e-commerce yang setiap bulan itu pasti ada event ya. Pasti ada yang tanggal cantik gitu-gitu. Itu pasti permintaan akan pengiriman itu akan menumpuk karena pembelian juga semakin besar karena ada diskon promosi gitu. Nah ini menjadi segmen pasar kita gitu loh. Terus ada kebutuhan konsumen, analisis peluang pasar ya. Itu dari segi penggunaan konsumen itu rata-rata si konsumen pengen layanan yang pasti jadwalnya, kepastian jadwal. Kenapa sih pengen pasti? Karena supaya bisa memforecasting waktu pengiriman, waktu datang itu sesuai dengan apa yang dibayangkan gitu loh. Jadi gak perlu nunggu waktu lama untuk pengiriman gitu, ngapain ya? Dan tidak ada ngaret-ngaret lagi untuk pengiriman, sehingga bisa dapat digunakan secara efektif dan efisien dari barang yang sedang dipesan untuk pengiriman gitu Pak. Dan one stop service. Kenapa one stop service? Karena multimoda itu, konsep multimoda dari pengiriman inland dari gudang shipper ke menuju pelabuhan atau bandara ya, untuk pengiriman yang terbatas oleh ini, baik itu antar pulau ya karena bisa dilalui oleh laut dan darat. Dan setelah sampai ke bandara atau pelabuhan tujuan, itu inland transport dari tadi bandara dan pelabuhan itu menuju ke gudang
atau tempat dari yang namanya konsaini atau penerima itu bisa difasilitasi. Jadi one stop service, manajemen kami atau perusahaan kami, bisnis kami yang menangani itu bisa gitu. Itu kebutuhan konsumen yang pengen kayak gitu kita bisa fasilitasi gitu. Habis itu fleksibel juga karena ada beberapa layanannya. Nanti akan kita jelaskan ya kenapa hal ini bisa fleksibel, kenapa pasti jadwal, kenapa one stop service, kenapa bisa begitu. Karena ini bisnis kita gitu untuk menjawab tantangan dari kebutuhan konsumen pastinya ya kan. Habis itu ada kesenjangan pasar. Kenapa sih pasar itu senjang? Karena bisnis serupa yang kayak gini itu belum masif, atau lebih tepatnya belum ada branding yang benar-benar bisnis kami itu ya one stop service yang multimoda banget, itu belum ada. Atau bisa bilang jangan belum ada ya, itu sangat suzon, itu belum masif lah, belum ada yang benar-benar ke situ secara banyak gitu, masih sedikit-sedikit gitu. Kami ya bisa dibilang menjadi salah satu pelopor yang meramaikan kembali bisnis pangsa tersebut ya. Jadi ya kesenjangan pasar analisisnya begitu, kita hadir dalam begini dengan memasifkan brandingnya, brand awarenessnya, sehingga ya nanti perkembangan yang namanya bisnis yang seperti ini akan semakin berkembang berdasarkan pelaporan kami itu, harapannya begitu, untuk menjawab kesenjangan pasar. Habis itu untuk potensi pertumbuhan ini pasti dipengaruhi oleh UMKM sama startup yang perusahaan yang menengah ke bawah yang belum benar-benar sustain banget, sama industri pabrik itu yang udah sustain. Industri pabrik harusnya itu semakin menjamur di Indonesia sekarang, dalam artian industri-industri yang membutuhkan untuk pengiriman itu semakin banyak, sehingga itu menyebabkan tingkat nilai penggunaan ekspor dan impor, kegiatan ekspor dan impor itu akan semakin banyak. Dengan artinya semakin banyak, maka kebutuhan akan pengiriman juga akan semakin besar. Nah, kami menjawab tantangan itu dengan hadirnya kami gitu, meramaikan pangsa pasar ini. Karena lagi berkembang, kita ikut, kita juga ikut berkembang. Untuk keuntungan di depan mata kita. Ini seperti itu untuk analisis peluang pasar. Kita next. Nah, masuk ke selanjutnya itu jasa transportasi yang kami tawarkan. Ini ada beberapa ya, 1, 2, 3, 4, ada 4. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah layanan transportasi multimoda terintegrasi. Tadi one stop service-nya ini multimoda terintegrasi. Jadi kita melayani atau memfasilitasi transportasi yang inline ya, yang dari darat ke darat, dari gudang shipper ke pelabuhan atau bandara gitu, titik temu pengiriman selanjutnya gitu. Dan untuk pelayaran atau penerbangan kami jujur belum untuk ke arah sana, belum memiliki armada yang kami sediakan, belum sampai situ. Yang kami sediakan armadanya untuk inland transport. Untuk yang ke jalur layar atau penerbangan itu kami berkolaborasi dengan vendor, bisa dibilang perusahaan pelayaran ya, shipping line dan maskapai penerbangan. Itu dengan maskapai atau brand-brand perusahaan yang terpercaya di bidangnya gitu. Jadi pastinya terintegrasi dengan baik antara kami. Dan untuk inland transport dari pelabuhan atau bandara tujuan ke gudang atau tempat konsaini, kita juga layani itu. Dan itu milik kita sendiri di beberapa negara gitu loh, yang di beberapa negara yang kita fasilitasi gitu. Nanti ada rinciannya gitu, yang pastinya terintegrasi transportasinya. Terus yang kedua, kita bahas lagi layanan transportasi digital. Nah, ini sudah pasti sebenarnya keharusan ya, sebuah keharusan di zaman yang serba cepat dan digital ini. Kenapa begitu? Karena serba maju sekarang kan, semua bisa dipesan, dilakukan melalui handphone dalam genggaman atau laptop yang serba digital ini. Nah, kami hadir juga dalam platform tersebut. Basisnya kami aplikasi ya, sistem informasinya. Jadi digital itu, jadi si shipper maupun konsaini itu bisa mengetrack pengirimannya melalui satu aplikasi.
dan pembayaran juga bisa di situ. Nanti kita berkolaborasi dengan yang namanya metode pembayaran, bisnis pembayaran kayak banking maupun dompet digital. Kita bisa kolaborasi di situ dalam satu aplikasi. Nah, dalam aplikasi itu pihak kami pusat servernya juga ada sistem informasinya, terintegrasi juga dengan yang ada di klien atau pelanggan tersebut aplikasi tadi. Terus di operator yang sedang mengirimkan barang, baik itu yang di inland transport, yang truk maupun yang penerbangan atau pelayaran, itu nanti kita sediakan juga sistem informasinya. Jadi semuanya ke-tracking secara digital gitu. Jadi bisa terpantau dengan real time lah ya istilahnya. Dan itu menjadi keunggulan karena ketika penjadwalannya pasti karena semuanya bisa terpantau dalam situ. Jadi penjadwalannya kita pastikan dalam perhitungan itu 99% akurat penjadwalan. Jadi yang ada terpampang di aplikasi dengan kenyataan di tempat itu kami jamin tersampaikan dengan baik atau real time gitu datangnya, just in time istilahnya ya. Semuanya sesuai dengan apa yang ada di sistem informasi gitu. Kami jamin dan kami pastikan dan usahakan untuk hal tersebut. Terus selanjutnya ada layanan inland transport yang unggul. Kenapa unggul tadi ya? Karena inland transport kami armadanya itu milik perusahaan sendiri, pribadi, milik perusahaan istilahnya, bukan punya vendor atau punya yang lain atau minjem gitu. Karena ya ini kita mengedepankan tadi ya kecepatan, just in time gitu. Jadinya kita bisa memantau secara real time untuk penanganan maintenance-nya, bisa dibilang ya. Kalau maintenance-nya kita bisa pantau dengan baik, dengan real time, maka pengiriman tidak ada yang ngaret-ngaret. Kami pastikan insya Allah ya, forecasting kita begitu. Untuk hadirnya kita ada inland transport armada sendiri, itu tujuannya. Dan itu menjadi keunggulan karena bakal cepat ya kan, cepat sampai ke gudang shipper, klien, sampai juga ke konsainer gitu. Itu layanan yang kami tawarkan. Dan yang terakhir itu layanan pengiriman yang fleksibel. Ini nih, fleksibel yang tadi di segmen pasar juga ya. Kenapa gitu? Karena yang branding awareness kita kan one stop service, multimoda. Tetapi kami juga melayani transportasi yang tidak multimoda, yang satu moda aja. Bisa dibilang kalau kita katakan kalau pengen menggunakan fasilitas atau layanan kita yang inland transport aja, jadi pengiriman dari gudang si shipper ke pelabuhan atau ini bandara saja, itu bisa kami fasilitasi itu juga. Mungkin dari klien pengen menggunakan Incoterms free on board, jadi ya pengen pakai jasa kami itu di inland transport aja, itu bisa kami fasilitasi. Itu ya ada 2, tapi nggak sampai situ aja, ada 3 sebenarnya layanan pengiriman kami, yaitu ini bisa dibilang pengiriman atau tidak ya, karena kita bisa juga memfasilitasi layanan kepabeanan atau pengurusan dokumen. Jadi kayak penerbitan bill of lading untuk jasa laut, mau itu house dan master bill of lading, itu bisa kita fasilitasi untuk itu. Dan untuk airway bill juga kita fasilitasi untuk itu, untuk penerbangan. Mau yang master atau host kita bisa untuk penerbitan itu. Jadi kita juga berperan sebagai forwarder juga bisa gitu, untuk pengurusan dokumen. PIB, PEB juga kita bisa untuk mengurus hal tersebut. Jadi ya fleksibel sekali perusahaan atau bisnis kami, rancangannya seperti itu. Itu ya yang kami tawarkan. Dan kita lanjut ke selanjutnya ya, kalau sudah kita bahas semua dari jasanya. Nah, selanjutnya itu adalah nilai tambah atau value added dari perusahaan kami yang menjadi pembeda ya, diversifikasi layanan. Yang menjadi keuntungan atau keunggulannya ada 3 di sini. Yang pertama adalah just in time arrival dan penjadwalan. Ini nih, karena tadi ya diatur dengan sistem digital terintegrasi atas stakeholder, klien, pusat server,
operator itu ada sistem digitalnya, terintegrasi dan terpantau. Jadi kedatangan armada sampai ke tujuan pertama ke gudang shipper, tujuan kedua ke pelabuhan, tujuan ketiga ke gudang konsaini, itu just in time, dalam artian sesuai dengan apa yang ada di sistem informasi, dan penjadwalannya juga aktual gitu loh, terpantau atau terpampang dengan benar gitu loh, dengan sesuai. Itu menjadi keunggulan kami gitu. Yang kedua, flexibility. Kita bahas lagi fleksibilitas layanan ya tadi ya, itu menjadi nilai tambah karena yang perusahaan kami itu banyak banget layanannya ya. One stop service bisa, inland transport bisa, manajemen administrasi kepabeanan kayak pengurusan dokumen itu juga bisa. Jadi kita fleksibel banget perusahaannya. Walaupun brandingnya itu layanan one stop service gitu loh, tapi kita tetap fleksibel. Selanjutnya, kemitraan inklusif. Jadi kita menerima kerjasama dengan berbagai pihak ya yang untuk memajukan bisnis ini, baik itu perusahaan pelayaran sehingga pembokingan ya. Bisa bilang kalau di truk layanan lapangan penumpang ada TOS ya, terminal operating system. Nah ini yang booking system juga ada ya, terminal booking system TBS gitu. Nah ini booking pelayanannya, jadi sudah ada penjadwalannya, itu bisa disesuaikan karena kita menerima kerjasama dengan perusahaan pelayanan juga, shipping line, maskapai penerbangan juga. Jadi di sistem informasi itu bisa terlihat secara aktual, real time gitu. Jadi atas dasar kerjasama ini, kemitraan inklusif gitu loh. Dan juga terhadap otoritas pelabuhan dan bandara ya, supaya booking sistem dari lapangan penumpukan dan aktivitas selanjutnya, cargo dooring, stick dooring itu bisa berjalan dengan aktual semestinya, sesuai apa yang di forecastingkan di sistem informasi gitu. Nah itu dari mana? Dari kerjasama ini. Terus perusahaan bongkar muat kenapa bisa jadi kemitraan juga? Karena bongkar muat ya, setelah sampai masa nggak dibongkar dan muat. Nah kerjasama inilah tujuannya supaya bongkar muat itu dengan cara dengan baik gitu loh. Makanya ini nilai tambah kita. Itu kita next. Apalagi analisis segmentasi pelanggan itu ada berdasarkan apa ya, demografi, geografis, psikologis, dan perilaku. Nah berdasarkan demografi itu ada berapa ya, ada UMKM, startup, freight forwarder, perusahaan manufaktur, dan industri skala besar. UMKM, kenapa ada UMKM dan industri skala besar di sini? Karena kita melayani dengan kapasitas FCL maupun RCL. FCL itu full kontainer load, dalam satu kontainer itu punya satu pihak aja, itu kita bisa tangani. Apalagi yang LCL gitu loh, kita membuka juga yang LCL untuk UMKM yang ingin mencoba ekspor dengan kapasitas yang tidak sebesar industri yang besar, satu kontainer gitu. Kita bisa layani itu untuk UMKM dengan startup. Untuk forwarder, kita kan punya armada sendiri tuh yang ingin transport. Nah, jika forwarder ingin berkolaborasi dengan kita untuk pengirimannya, itu kita bisa banget gitu mengurus inland transportnya. Jadi kita bisa menjangkau demografi yang beragam. Dan selanjutnya secara geografis, nah ini kita fokuskan untuk klien yang beroperasi di wilayah pusat industri, pabrik, dan pusat logistik pergunaan. Ini tujuannya pendirian kantor pusat kita ya, yang dekat-dekat dengan itu. Tujuannya adalah untuk agar barang itu bisa diangkut dari tempat kita ke gudang shipper mereka itu dengan cepat dan terjadwal secara aktual, karena ya bisa kita forecasting kan jaraknya itu, jadi nggak jauh-jauh gitu. Itu iniannya ya. Dan secara geografis juga kita main di nasional maupun internasional juga. Di beberapa negara di internasional, dari berdasarkan laporan yang kami kirim itu ada di beberapa ya, ada di Singapura, Jepang, Korea, pastinya Cina juga di situ ada, Amerika, Australia juga kita tangani di situ. Itu negara-negara yang tujuan ekspor murah karena mantep banget, kebutuhan Indonesia bahan baku ke sana perlu, jadi ya kita tangani itu. Secara psikologis ini ada klien yang berorientasi pada efisiensi waktu, penjadwalan yang padat, dan pengiriman ke koordinat. Karena kita basisnya nih ya, kita ngomongin basis itu
berbasis digital. Jadi kita bisa terjatuh di situ loh. Dan jika secara psikologis klien itu pengennya serba cepat, efisien, dan jadwalnya tuh sesuai dengan apa yang ada di sistem informasi, maka cocok penggunaan layanan kami. Segmentasi pelanggannya masuk secara psikologis dan secara perilaku untuk pihak yang melakukan frekuensi pengiriman yang rutin aja bisa, apalagi yang cuman insidental atau beberapa kali saja itu bisa. Habis itu kesesuaian jadwal yang padat tadi ya bisa ditangani dan tidak ambil pusing. Kenapa tidak ambil pusing? Karena langsung menggunakan layanan one stop service. Jadi kita bisa layani semuanya dalam satu manajemen pengiriman gitu loh. Itu segmentasi pelanggan kita, analisisnya. Kita next lagi. Ada analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Ada ya, untuk bisnis itu kita wajib untuk menganalisis ini. Untuk strength sendiri dari kami adalah layanan one stop service tadi ya. Ini kekuatan kita, branding utama kita untuk bisnis ini. Terus fleksibilitas layanan tadi ada berapa? 3 ya totalnya ya, yaitu one stop service tadi, inherent transport unggulan, dan pabeanan menjadi forwarder tuh. Sama sistem berbasis digital ini menjadi keunggulan karena di beberapa perusahaan itu ada juga yang masih berbasis paper base gitu. Jadi kita harus pergi ke sana, atau bukan hanya paper base atau kita harus pergi ke kantor ya, tapi juga layanan perusahaan yang tidak terintegrasi sistem informasinya gitu. Maksudnya kita pengen mesen by email, terus dia lanjutin ke perusahaan vendor kayak shipping line itu by email juga, jadi tidak terintegrasi gitu. Hadirnya kami di sini sebagai pembeda dan keunggulan kita itu basis digital dan terintegrasi, jadi ini menjadi keunggulan kita. Terus secara weakness, kelemahan, kita punya kelemahan juga loh, jangan salah. Yang pertama itu kelemahannya di investasi awal yang berat. Nanti kita bahas ke estimasi biaya karena memang memerlukan biaya yang tinggi untuk di awal kan. Terus kebutuhan tenaga kerja yang beragam, keahliannya ya benar ya, karena kita ada inline transport yang milik sendiri, bukan diusahakan, bukan outsourcing. Jadi kita perlu karyawan tetap yang ahli mengendarai truk head trailer. Itu pasti kan SIM-nya beda dengan SIM mobil yang biasa, dan itu perlu. Terus untuk administrasi ya, karyawan yang administrasi perusahaan dokumen itu juga kita kan menyediakan itu. Nah itu juga perlu. Dan untuk yang ahli bahasa dan komunikasi untuk berkomunikasi dengan vendor, yaitu shipping line dan penerbangan, itu perlu juga loh. Karena ya kadang kan berbahasa Inggris semuanya ya, itu menjadi kewajiban. Cuman itu perlu untuk akhirnya kita punya karyawan kayak gitu. Dan juga jikalau klien kita shipping, maksudnya shipper dan konsaininya itu beda bahasanya, dari shipper cuma bisa bahasa Inggris atau amit-amit bahasa Indonesia doang misalnya, sedangkan konsaininya orang luar yang belum terjamah banget Inggrisnya, kayak orang di Chinese cuma bisa Mandarin, di Korea yang cuma bisa bahasa Korea doang beberapa, itu kita bisa perlu pada akhirnya punya karyawan yang bisa bahasa tersebut. Jadi itu menjadi tantangan untuk mencari orang-orang yang punya keahlian kayak gitu tuh. Jadi kelemahan kalau nggak dirancang secara sistematis. Terus ada ketergantungan pada mitra. Nanti kita bahas kemitraan, karena untuk memperlancar bisnis ini kita harus bermitra dengan beberapa pihak supaya nggak lama-lama dalam operasional. Itu menjadi kelemahan kalau sangat ketergantungan, nggak bisa nyari alternatif lain. Masuk ke opportunity ya selanjutnya, kesempatan pengembangan bisnis. Kesempatannya yaitu yang pertama membuka peluang ekspor yang lebih luas, karena ya kita bisa memfasilitasi dari segi UMKM maupun industri skala besar, kita bisa fasilitasi. Jadi ini membuka peluang ekspor yang lebih luas lagi, dan juga pada akhirnya bekerja sama dengan berbagai pihak pendukung, dari shipping line tadi, dari otoritas pelabuhan dan penerbangan, dan juga dengan berbagai forwarder di belahan dunia lain. Itu kalau kita kerjasama, maka pengurusan di negara yang belum terjamah oleh kami itu lebih mudah lagi. Itu kesempatannya ya, untuk membuka peluang pasar yang lebih luas lagi. Terus ada dukungan pemerintah. Nah kalau pemerintah kita bisa mendukung dengan baik, maka ya untuk pengurusan dokumen-dokumen,
approval dokumen untuk pengiriman ekspor impor itu semakin mudah dan operasional kita semakin cepat dan sesuai just in time terjadwal gitu di sistem informasi. Terus ada tantangannya juga, nggak tantangan, bisa bilang ancaman di sini ya. Ancamannya itu yang pertama ada persaingan bisnis ya, karena sebenarnya bisnis yang seperti ini tuh beberapa ada, cuman yang brandingannya yang one stop service itu baru sedikit dan kita salah satunya gitu. Kalau bisnis yang seperti itu brandingannya mulai mengarah ke seperti kita, maka persaingan bisnis yang sesama, yang sejawat itu akan semakin lebih ketat lagi itu di situ. Terus ada kegagalan sistem. Nah, kalau sistem pusat kita error, maka kalau topografinya tidak termaintain secara baik, maka kalau pusatnya error, semuanya error. Nah, ini menjadi ancaman kita kalau seperti itu. Kalaupun kita punya cadangan atau topografinya nggak kayak gitu, kalau misalnya pusat mati, ada beberapa yang nggak mati, itu juga menjadi tantangan kalau ada kegagalan sistem. Nah, ini menjadi ancaman yang perlu kita antisipasi alternatifnya. Gitu. Kita manajemen resiko di situ. Terus ada kondisi geopolitik. Nah, kita kan mancanegara juga nih, kita ekspor dan impor. Nah, kalau kondisi geografi negara yang kita ekspor dan impor itu tidak baik, maka ini menjadi tantangan bisnis kita. Kita kerugian juga ada di sini karena kondisinya lagi nggak baik-baik aja. Itu bisa dibilang force majeure ya, yang menjadi tantangan untuk kami untuk lebih aware juga terhadap penggunaan insurance atau asuransi ya. Oke, itu analisis SWOT-nya. Agak panjang, cuman kita bahas secara detail. Kita masuk ke selanjutnya, strategi pemasaran. Pemasaran ada, kita menggunakan metode 4P ya. Produk, price, dan promotion. Untuk produk sendiri, ya tadi ya sudah banyak dijelaskan. Layanan pengiriman one stop service terintegrasi digital dengan keakuratan di atas 99%. Karena ya sesuai dengan apa yang dijadwal dan banyak terintegrasi dengan berbagai pihak dan sistem informasi juga pastinya. Terus untuk price, harga kita bersaing ya, sesuai dan disesuaikan dengan pilihan layanan yang dipilih oleh klien, mau itu one stop service, inland transport aja atau kepabeanan aja, itu bisa disesuaikan untuk price-nya. Bisa bersaing lah dengan perusahaan atau bisnis yang sejenis gitu, yang brandingannya nggak seperti kita, itu kita bersaing lah biar keuntungannya juga ada gitu, nggak main harga kita di situ, kita bersaing aja. Terus untuk place atau tempatnya, kita ya memfokuskan ke pusat industri, pergudangan, pelabuhan, bandara, dan titik utama aktivitas logistik pelanggan. Nah, tadi di mancanegara ya ada berapa? Ada 6. Di Jepang itu kita di Tokyo atau Seihen itu ada tuh untuk pusat pergudangannya. Di Amerika kita di Boston, di Australia itu kita di Victoria pusat distribusi logistiknya. Terus di Korea kita ada di bagian dari Seoul, ada Gyeogyong seingat saya. Terus di Jepang tadi udah ya. Di Singapura kita ada di Marina Bay Side itu yang terkenal, itu pusat distribusi juga. Kita ada kantor pusatnya, kantor cabang sebelumnya di situ, dan beberapa lainnya. Ada satu lagi saya belum mendalami lebih lanjut, cuman itulah yang kita analisis ada di situ untuk tempat pusatnya kita di berbagai negara ya. Itu untuk price. Untuk promotion kita menggunakan pendekatan B2B ya, business to business. Jadi ketika si klien udah menggunakan jasa kami dan memperkenalkan ke klien lain, itu bisnisnya kita kenalkan lagi secara pitching klien ya. B2B itu seperti itu. Dan juga promosi digital ya, dengan konten-konten influencer itu kita bisa hire di situ supaya awareness-nya juga semakin banyak ke perusahaan kita. Next kita lanjut lagi, masuk ke estimasi biaya guys, teman-teman dan bapak ibu sekalian. Untuk estimasi biaya mungkin terlihat kecil ya, mohon maaf. Cuman kalau saya bacakan saja, itu ada komponennya, itu ada head trailer ya, yang inland transport ya, itu 22 pieces. Kenapa 22? Karena kita antar negara ada 6. Setiap negara itu kita patokan punya 2 head trailer, jadi 12. Terus di negara kita sendiri di Indonesia itu 10, jadi 22 total. Dengan per pieces 1,5 M. Terus kontainer double feet kita beli ya, ini bisa dibilang bekas yang masih bagus ya. Itu per pieces 17,5 juta. Kita butuh 10 ya untuk menyesuaikan ya kebutuhan.
175 juta jadi totalnya. Terus kontainer 20 feet yang river ya, ini untuk barang-barang yang cepat basi ya, atau memerlukan suhu yang dingin, itu agak mahal sih. Ini 135 juta. Terus 10 juga kontainer kita pasain 10 aja. Terus 40 feet itu 27,5 juta per piece-nya. Untuk kontainer 40 feet yang river agak mahal nih, 600 juta per pieces. Dan untuk biaya ini pengembangan sistem informasi dan server itu kita patokan di 50 juta untuk sekali pembangunan, itu jadi ya 50 juta. Terus untuk biaya bahan bakar head trailer per bulan itu di 440 juta. Ini dengan rincian ya, ini patokannya 10.000 per liter. Untuk kalau berdasarkan pertalite ya, kan ada juga yang pakai solar atau biodiesel, itu bisa lebih murah atau lebih mahal lagi. Ini kita ambil nilai tengahnya di 10.000 dan kebutuhannya di 44.000 liter. Berarti satu pieces head trailer itu per bulan butuh 2.000 liter. Ya, ini kita bisa sesuaikan lagi, ini rancangan awalnya. Dan untuk biaya gaji karyawan per bulan, kita estimasikan total ada 30 orang karyawan dengan per rata-rata gaji per orang ya, kita ambil di 8 juta. Dan untuk ada lagi biaya pendirian kantor fisik lengkap sekaligus sewanya per bulan, karena ya pembangunan fisik disesuaikan sama sewa aja, karena kalau kita milik sendiri bangunannya itu makan biaya yang sangat mahal, jadi kita sewa. Dan itu 100 juta ya per satu kantor fisik. Kita buka di 7 ya, di 6 negara mancanegara, dan di negara Indonesia pusatnya pastinya di Jakarta sih pengennya. Cuman kalau yang dekat-dekat dengan kawasan industri ada di Cikarang gitu-gitu, kita sesuaikan di titik tengahnya di mana supaya dekat juga dengan industri, dekat juga dengan pelabuhan, Tanjung Priok, apalagi dengan penerbangan yang ada di Cengkareng gitu. Dan di total semuanya dapatlah total estimasi pembiayaan di 43,796 miliar. Angka yang sangat fantastik. Cuman ya itulah estimasi pembiayaan kami. Kita next aja ya, kita udah bahas. Nah, masuk ke skema kemitraan. Ada beberapa jenis ya sebenarnya skema kemitraan. Kita ambil 3 aja di sini untuk analisis. Yang pertama, kemitraan komersial. Ini nih kemitraan untuk membangun bisnis ini secara bersama, joint venture. Ini beberapa yang kita fokuskan untuk bisnis. Untuk joint venture itu ada perusahaan forwarder dan broker ekspor impor. Kenapa demikian? Karena ya dia berurusan dengan banyak klien ya di berbagai negara juga ekspor impor, supaya tahu, mereka kan tahu nih pasarnya gimana. Dan kita sebagai pemula yang punya pengetahuan akan itu bisa berkoordinasi antara pengetahuan yang diajarkan, karena kami rata-rata lulusan ya untuk mengembangkan bisnis ini, lulusan universitas, dan ilmu praktek lapangannya di industri itu seperti apa melalui forwarder. Dan kami sebagai mahasiswa lulusan itu kalau bekerja sama membangun perusahaan tunggal joint venture itu akan semakin mantap lagi. Itulah gunanya kemitraan komersial itu, untuk menarik pasar juga ya, dengan nanti pembagian hasil ya kalau untuk kemitraan komersial. Lanjut, kemitraan keuangan. Ini biasanya untuk investasi ya, kita mengarah ke perusahaan-perusahaan investasi yang mengeluarkan dana. Mereka berani mengeluarkan dana untuk nantinya bagi hasil, bagi kepemilikan, bisa bilang kepemilikan di sini ya. Dan perusahaan-perusahaan lokal ya, ini baru kita analisisnya. Untuk dilaporkan ada beberapa perusahaan yang internasional, tapi ini kalau di lokal ada Saratoga Investment Sedaya dan juga Manulife Asset Management Indonesia. Itu yang berpotensi untuk kita kemitraan keuangan di situ. Terus nah ini yang tadi kemitraan yang bergantung banget, ini kemitraan strategis. Itu untuk memposisikan bisnis kita gitu sebagai untuk memperlancar operasional. Nah, bisa dilihat ya, PT Pelindo dan Angkasa Pura. Kalau kita melakukan kemitraan strategis, maka operasional kita akan semakin terbantu karena mereka memfasilitasi keperluan kita. Pelindo dengan pelabuhannya, kalau kita berkolaborasi dengan perusahaan tersebut, kalau kita ingin melakukan pengiriman itu sudah terdiatur di Pelindo dengan lebih mudah karena udah kemitraan kita gitu.
Itulah, kalau ketergantungan banget dengan ini, nggak bisa nyari alternatif lainnya, maka ya ini menjadi tantangan, tapi menguntungkan sebenarnya, asal tidak berketergantungan gitu. Itu skema kemitraan, ada 3 ya saat analisisnya. Kita next. Nah, ini strategi keberlanjutan. Gimana sih cara kita berkelanjutan? Karena sustainability semuanya konsepnya zaman sekarang. Maka ada 3 ya, ada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kita bahas di sosial. Sosial dulu itu menciptakan ekosistem kerja ya, menggunakan konsep SMK3. K3 ini sangat penting karena berbahaya juga dalam operasional kita. Pengiriman kalau nggak terlatih dengan baik, tidak SMK3 dengan baik, tenaga lokal atau tenaga ahli dengan baik, maka ya kecelakaan kerja pasti akan terjadi. Atau sekedar efisiensi kerja yang tidak efisien, tidak optimal dalam operasional, itu bakal terjadi kalau nggak mengimplementasikan SMK3. Dan juga secara aspek sosial kita juga ini ya, menyerap tenaga kerja lokal dan sektor transportasi, operasional, dan administrasi logistik dengan menyerap tenaga ahli dan mengutamakan lokal juga nih, supaya yang membuka lapangan pekerjaan. Aspek sosial bisa dibilang CSR pertama kita ada di sini. Terus untuk aspek lingkungan ada efisiensi operasional melalui sistem penjadwalan just in time. Kenapa bisa dibilang itu lingkungan? Karena kalau udah penjadwalan just in time, waktu tunggu atau dwelling time berkurang, otomatis kemacetan sedikit banyaknya berkurang. Kemacetan berkurang, konsumsi bahan bakar juga berkurang sedikit banyaknya. Maka ini pentingnya aspek lingkungan, penjadwalan just in time ya, supaya nggak ada lagi tuh waste yang tersisa gitu loh di lingkungan. Terus untuk aspek ekonomi ini berdasarkan model bisnis ya, yaitu berbasis kemitraan strategis tadi ya, yang menekankan pada kebutuhan investasi aset yang besar dan menjaga struktur biaya yang fleksibel. Nah, ini ekonomi juga dipertimbangkan supaya pertumbuhan ekonomi ya kita menjadi menyumbang juga terhadap upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Itu aspek ekonomi keberlanjutan. Kita next selanjutnya. Nah, kita masuk ke terakhir ya, kesimpulan. Jadi memang rancangan bisnis transportasi multimoda dengan nama Multimoda Force ini prospeknya insya Allah kuat ya untuk dikembangkan sebagai penyedia layanan transportasi yang terintegrasi, basisnya digital dan door to door tadi ya, dari hulu ke hilir kita sediakan untuk branding awalnya dan berbagai fleksibilitas lainnya untuk menjawab kebutuhan utama pelaku ekspor impor. Tadi ya, kebutuhannya kepastian jadwal, efisiensi waktu, dan kemudahan layanan single window, karena kita memfasilitasi itu semua. Dan ya, dengan banyaknya kesimpulan ini, maka presentasi saya juga berakhir. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata atau belibet kata, karena saya juga manusia, mohon maaf banget. Dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Vivian Kalimardesi, STMT selaku dosen pengampu dari mata kuliah ini. Semoga kita semua dilancarkan aktivitasnya dan disehatkan juga untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas kebaikan dan akademik mencerdaskan kehidupan bangsa lainnya. Saya Arden Fatih Arjuna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.